Kenapa saya bisa dekat dengan dunia tinju? Karena memang dari awalnya saya biasa melihat kegiatan adik saya yang berlatih tinju dari ketika adik saya SD kelas 5. Jadi ya itu mungkin yang bikin saya merasa dunia tinju bukan sebuah dunia yang aneh buat saya. Selain ingin mengetahui dunia tinju umumnya dan khususnya di Indonesia, ternyata Unik yang juga aktif di Yayasan Narkotika. Pesta. Siapa sih yang nggak suka dengan pesta? Suasana hingar-bingar, ramai, bertemu dengan teman dan rekan kerja, busana dan aksesoris indah-indah, dan masih banyak lagi. Tapi bagaimana apabila pesta itu dilaksanakan selepas jam kerja? Apakah Anda sudah siap? Kalau Anda belum siap, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Sehingga penampilan Anda tetap menarik dan anggun. Nah, wanita, simak saja. Berpesta. Wanita yang bekerja sudah tidak asing lagi. Terjun ke dunia politik banyak. Terjun ke dunia entertainment lebih banyak lagi. Tapi wanita menjadi promotor tinju sedikit sekali. Dari dunia entertainment yang kelihatannya glamor, Unik Priscilla dengan kesadaran penuh menjalankan profesinya sebagai promotor tinju. Tekadnya baik, dia ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang dunia tinju di Indonesia dan kalau bisa memperbaiki sistemnya. Sekaligus juga memberikan sarana bagi mereka yang ingin belajar tinju, baik untuk menyehatkan tubuh ataupun untuk berprestasi. Kita lihat saja cerita dari Unik Priscilla dalam segmen Unik. Wanita, kadang kita dibuat tidak mengerti. Kaum wanita yang katanya lembut ternyata berani menggeluti dunia olahraga keras seperti tinju. Bahkan menjadi promotornya. Keunikan profesi ini yang sekarang dijalankan oleh Unik Priscilla, seorang model, presenter, reporter, dan pemain sinetron. Kenapa saya bisa dekat dengan dunia tinju? Karena memang dari awalnya saya biasa melihat kegiatan adik saya yang berlatih tinju dari ketika adik saya SD kelas 5. Jadi ya itu mungkin yang bikin saya merasa dunia tinju bukan sebuah dunia yang aneh buat saya. Selain ingin mengetahui dunia tinju umumnya dan khususnya di Indonesia, ternyata Unik yang juga aktif di Yayasan Narkotika ingin memberikan sesuatu yang positif bagi para pecandu narkotika itu. Saya kebetulan berkecimpung juga di Yayasan Narkotika, di mana saya melihat banyak anak-anak muda yang terkena dengan narkotika. Lalu saya pikir kenapa saya tidak menciptakan lingkungan kecil yang sehat, misalnya dengan olahraga tinju salah satunya. Dengan harapan bahwa masyarakat sekitar dan anak-anak muda yang kenal, teman-teman adik saya pun bisa ikut berolahraga di sini. Nah, hal-hal itu membuat saya kenapa nggak sekarang jadi promotor aja.
Yang membuat saya tertarik adalah keadaan petinju-petinju kita yang begitu memprihatinkan. Yunik ternyata amat kecewa dengan dunia tinju Indonesia, sehingga ia memutuskan untuk sejenak berhenti sebagai promotor. Selain itu, karena ia sedang konsentrasi dengan kehamilannya. Kondisi yang memprihatinkan sekarang ini misalnya dalam waktu 1 tahun bisa ada sekitar 5 orang lebih yang meninggal ketika sedang menjalani profesinya sebagai petinju gitu. Ya, hal-hal ini yang membuat saya ingin mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia tinju kita. Makanya saya selalu mengingatkan mereka, petinju-petinju, untuk tetap sekolah, paling tidak punya satu ilmu di mana selepas mereka jadi petinju menggantung sarung, mereka bisa menjalani profesi lain gitu. Karena hal ini cukup baik untuk mereka, tapi ya tetap dibutuhkan disiplin yang tinggi. Kalau tidak punya disiplin yang tinggi ya percuma. Dan belakangan ini memang saya tidak terlalu memfokuskan diri saya lagi ke dunia tinju karena saya memang cukup kecewa dengan keadaan petinju kita, dengan kondisi dunia pertinjuan kita. Makanya saya pikir lebih baik saya tidak memfokuskan diri dulu sementara waktu karena banyak hal yang ingin saya lakukan. Tapi suatu hari nanti mungkin saya akan lagi-lagi memperdalam. Karena sekarang saya sedang hamil, saya lagi memfokuskan diri dengan kehamilan saya. Suami Yunik, Wucek, ternyata amat mendukung kegiatannya, apalagi di saat Yunik sedang hamil. Lagi 3 tahun lalu, gua sama adiknya, sama ayahnya kebetulan juga hobi tinju. Kita membuat satu sasana lah, karena berangkat dari kita lihat ada beberapa mismanajemen dalam dunia tinju nasional. Akhirnya kita dukung, lagi itu kita mulai dengan satu petinju, terus kita cari satu figur untuk dijadikan promotor siapa gitu. Akhirnya Sila kita majukan sebagai promotor saat itu tahun 99. Kita bikin satu pagelaran tinju kepedulian. Peran suami saya dalam membantu saya ya cukup berarti. Ketika sekarang saya berhenti, Wucek yang cukup banyak membantu. Juga ada orang-orang lain di sini yang membantu, ada orang tua saya juga. Jadi ini adalah sarana kami semua gitu. Jadi ada orang-orang sekitar sini yang mau berlatih tinju, kita akan menyediakan sarananya dan mereka bisa datang secara gratis gitu. Menjadi promotor tinju sebenarnya hanya sarana Yunik untuk menyehatkan masyarakat dan memperbaiki dunia tinju dan para petinju di Indonesia. Saya hanya ingin cita-citanya saya itu ingin kondisi pertinjuan kita ini menjadi jauh lebih baik lagi dibanding yang sudah ada. Jadi organisasi apapun yang ada kalau tidak memperhatikan petinjunya dengan baik, kesejahteraan petinjunya dengan baik, saya rasa percuma gitu loh. Itu yang diperlukan oleh kita sehingga kondisi petinju kita akan lebih baik lagi. Jadi begitu gantung sarung tidak hanya menjadi tukang pukul atau menjadi satpam atau menjadi itu, tapi mereka punya satu dasar di mana nanti mereka bisa bekerja dan mempunyai kehidupan yang layak. Wanita, perlakuan kita terhadap tubuh kita sendiri memang berbeda-beda. Ada yang rajin dan cermat dalam merawat tubuh, namun ada juga yang merasa sudah cukup apabila setiap hari tubuhnya sudah bersih. Ini memang hak Anda masing-masing. Tapi tidak ada salahnya kan kalau sekali-sekali Anda melirik bagian tubuh yang paling jarang diperhatikan, yaitu kuku jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Saya yakin dan percaya Anda pasti rajin memotong kuku Anda dan membersihkannya. Namun kuku yang bersih akan terlihat lebih apik lagi apabila bentuknya diperindah dan sesekali diberikan cat kuku dengan warna yang sesuai dengan kepribadian Anda. Tidak sulit kan? Kenapa? Anda malas melakukannya sendiri? Anda bisa pergi ke salon dan mendapatkan perawatan manicure pedicure sambil bersantai. Anda ingin tahu lebih jauh tentang mani pedi ini? Simak saja dalam Beauty.
Wanita, biasanya kalau Anda pergi ke salon, apa saja yang Anda lakukan? Memotong rambut, krimbat, atau malah hanya sekedar menemani teman yang sedang bersiap ke pesta? Kalau kemarin Anda sama sekali tidak memperhatikan perawatan kuku,